Terima kasih tadi sudah memaparkan begitu komplit bahwa hikmah COVID hari ini tentunya menjadi satu nilai positif bagi kita semua, seluruh perawat Indonesia, dan sekaligus menjadi momentum profesi untuk mensikapi secara positif. Tentu ini menjadi tanda kutip hikmah tersendiri untuk sama-sama kita strategikan bagaimana peluang-peluang ini menjadi tempat tersendiri untuk tetap merawat dengan hati kepada masyarakat dan tentunya dapat meraih kepercayaan masyarakat menjadi satu pintu gerbang seluas-luasnya di hati masyarakat. Hari ini saya diamanahkan untuk membawakan materi terkait dengan potensi sengketa ketenagakerjaan keperawatan yang berhubungan dengan rekan-rekan yang utamanya di sektor pelayanan swasta. Nah, hari ini Badan Bantuan Hukum sudah berdiri sejak SK 2015-2020 dengan Kepala Pak Muhammad Siban, SHMH. Ini saya perkenalkan sedikit terkait dengan struktur supaya rekan-rekan se-Indonesia juga memahami bahwa Badan Bantuan Hukum ini memang ada, nyata, dan bekerja. Artinya kasus-kasus litigasi maupun non-litigasi ini telah banyak dikerjakan oleh Badan Bantuan Hukum. Dan Wakil Kepala dijabat oleh Pak Dr. Mahdi Riyadi, ini dari Kalimantan Selatan, sekretaris oleh saya sendiri. Kemudian Kepala Divisi Litigasi itu oleh Bu Maulina, SHMH. Kemudian Wakil Kepala Divisi Litigasi oleh Pak Ahmad Effendi Kasim yang hari ini menjadi narasumber. Beliau adalah kandidat doktor, insya Allah. Dan juga ini Kepala Divisi Non-Litigasi ada Pak Dr. Tadi, ini dari Jawa Tengah. Kemudian Wakil Kepala Divisi Non-Litigasi ini Pak Suyatno dari Jakarta. Kepala Divisi Pengembangan Regulasi ini Pak Dr. Sutrisno. Ini juga di bidang hukum dan pemberdayaan politik DPP PPNI. Yang selanjutnya Wakil Kepala Divisi Pengembangan Regulasi, wakilnya itu dijabat oleh Pak Triandi Mirsal, Sarjana Hukum, ini juga dari DKI Jakarta. Kemudian dari Kepala Infocom, ini Pak Gustavianov, SHMH dari Sumatera Barat. Dan kita ada tim penasehat, itu ada Pak Dr. Hamdan Zulfa, SHMH, ini mantan pejabat dari Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua adalah Profesor Dr. Galang Asmara, SHMH, ini juga menjadi keluarga besar di DPP PPNI dengan latar belakang keperawatan dan juga ada di MKEK DPP PPNI. Dan beliau juga aktif di akademisi. Dan juga ada Pak Haji Chandra Septi Maulidar SH. Dan yang terakhir adalah Ibu Suharsi, ini dari Jawa Tengah. Lanjut. Lanjut, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Di slide, Pak. Nah, satu lagi belum, Pak, di susunan, Pak. Halo, Pak. Di susunan ada yang terlewat satu, Pak. Pak Marianto. Ya. Maaf, Pak Marianto lihat YouTube atau Zoom? Nah, saya lihat di ini, Pak, di slide Bapak. Nah, ini tim hukum dan advokasi. Tadi sebagian sudah dibacakan dan ada penambahan di bawah. Ini ada Pak Jaindi SHMH. Yang tadi, Pak, slide-nya, Pak. Nah, ini. Dan kemudian ada Pak Jasmen, ini dari Lampung, dan Pak Nur Hadi dari Jawa Tengah, dan ini ada AKBP Agnes Eli, kemudian AKBP Nugroho Lelono, kemudian Letkol Amir Wibisono, dan kemudian Ibu Kompol Ani Rasyani ini dari Bandung. Nah, itu adalah struktur Badan Bantuan Hukum yang hari ini ada di pusat, yang ada di DPP, dan kami juga mendorong tentunya untuk melahirkan BBH di tingkat provinsi, yang hari ini belum ada satupun yang dilantik, mudah-mudahan nanti tiap provinsi dapat terbentuk. Karena di provinsi terkendala dengan latar belakang atau background sarjana hukum atau magister hukum. Tetapi sudah banyak juga yang mengambil pendidikan itu dan juga banyak mediator-mediator yang hari ini bersertifikat dari Mahkamah Agung. Nah, perlu kami sampaikan di DPP itu sudah banyak juga yang mengambil profesi advokat dan juga bersertifikat sebagai mediator dan salah satunya adalah saya dan tim non-litigasi. Nah, lahirnya BBH ini dilatar belakangi oleh dasar hukum ADRT hasil Munas 2015 pasal 80 tentang badan-badan lain pengurus PPNI.
yang salah satunya ada Badan Bantuan Hukum yang hari ini sudah ada, dan insya Allah dari Badan Penanggulangan Bencana, dan juga Badan Usaha, dan juga Litbangkep. Dan tadi sudah dipaparkan oleh saudara saya, Bang Effendi, saya tambahkan sudah ada 15 kasus yang ditangani oleh Badan Bantuan Hukum. Nah, tadi sudah diceritakan panjang lebar, ini saya sampaikan secara detail kerja-kerja Badan Bantuan Hukum se-Indonesia itu dimulai dari kasus yang pertama itu di Bandar Lampung. Nah, itu dulu kasus penganiayaan saudara F di IGD, dan tadi salah satunya juga muncul lagi kasus lagi di Lampung, sejawat kita, Nurse J. Tetapi saya ingin fokus pada persoalan pendampingan kasus yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Yang sudah ditangani oleh Badan Bantuan Hukum hari ini ada pendampingan kasus sengketa hubungan kerja tenaga kontrak di daerah Mamuju. Ini tanggal 13 Desember 2018. Kemudian masuk juga pendampingan kasus skorsing yang dialami oleh 13 perawat di PT Vale Kabupaten Luwu. Ini juga sedang berproses. Kemudian PHK sepihak perawat di PTPN perkebunan ini di Medan. Ini statusnya mereka diberikan outsourcing atau kontrak. Masa kerja mereka adalah 3, 5, 9 tahun masa kerja. Kemudian yang terakhir ini ada advokasi masalah THR di tahun 2020 tahun ini. Lanjut. Lanjut Pak Cacat. Pak Marianto agak delay kayaknya, karena di kami sudah tampil, Pak. Iya, saya mau tampilkan screen di sini agak susah ini, Pak. Di sini ada, saya sudah buka. Silakan ditampilkan, Pak. Ini ada keterangan host disable participant screen sharing, Pak. Nggak bisa ditayangkan di sini, Pak. Oh, sebentar. Ini dari tadi saya klik nggak bisa. Sekarang, Pak. Sekarang coba. Silakan. Nah, ini Pak. Jadi biar enak itu, Pak. Kalau dikendalikan dari situ kurang bebas juga. Nah, ini saya lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu karena kendala teknis. Jadi materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan permintaan panitia tim Satgas bahwasanya terkait dengan tenaga kerjaan yang masuk pada hari ini di BBH memang angkanya sangat banyak, baik itu yang sudah masuk maupun belum. Artinya yang hari ini sudah melapor dari masing-masing DPD, DPW, DPK, pemberitahuan secara lisan itu sudah lumayan banyak. Tetapi yang kami perlu garis bawahi adalah bagaimana laporan yang resminya yang tadi disampaikan oleh Bang Pendi. Intinya kalau sudah masuk itu menjadi persoalan kinerja dari Badan Bantuan Hukum. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan makna dari yang hari ini sering muncul di pemberitaan. Kenapa sih selalu ada persoalan hubungan industrial antara perawat dengan rumah sakit, antara perawat dengan puskesmas, antara perawat dengan klinik, atau bahkan dengan pendidikan. Jadi sebetulnya hari ini kita masih menggunakan istilah ketenagakerjaan sebagai bentuk pembaharuan dari Undang-Undang Buruh. Tetapi ini tidak menjadi sesuatu yang menghalangi kami di BBH untuk mengadvokasi, karena memang landasan kita di dalam mengadvokasi tentunya dengan aturan-aturan yang ada hari ini. Nah, di sana yang sering kita temui adalah istilah pengusaha. Ini adalah yang kita sering dengar adalah pemberi kerja. Ini secara definisi adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri secara berdiri sendiri, menjalankan perusahaan bukan miliknya, berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang berkedudukan di luar Indonesia. Nah, pemberi kerja ini adalah mereka siapa saja, baik itu yang ada di pemerintah maupun di swasta maupun di yayasan, itu disebut sebagai pemberi kerja. Nah, kemudian siapa yang dimaksud dengan pekerja? Pekerja menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 jelas dikatakan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan nurse perawat se-Indonesia, jadi kalau ada istilah yang hari ini masih alergi dengan kata-kata pekerja, buruh,
pegawai. Itu sejatinya adalah makna menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut ketentuan ini adalah sama saja. Jadi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, maka dia dikatakan sebagai seorang pekerja. Mungkin dalam plat merah seringkali disebut sebagai pegawai, seringkali disebut sebagai istilah-istilah yang lebih di luar buruh gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Nah, kemudian dalam hubungan ini antara pemberi kerja dan penerima kerja, tentu ada persoalan perselisihan hubungan industrial. Nah, ini yang sering kita lihat di televisi, mungkin ada perawat mogok kerja, kemudian perawat demo, kemudian dan lain-lain sebagainya. Tetapi persoalan itu yang muncul ke kami dari 3 kasus itu adalah menjadi persoalan hubungan industrial. Nah, apa itu hubungan industrial? Hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha atau pemberi kerja dengan penerima kerja. Pekerja, pegawai, buruh itu sama saja. Dan satu lagi adalah unsur pemerintah. Nah, ini disebut dengan hubungan industrial. Seperti kasus-kasus hari ini yang muncul, misalkan rumah sakit A, rumah sakit B tidak memberikan haknya kepada para perawat. Itu tentu menjadi satu kasus yang disebut dengan hubungan industrial. Atau misalkan ada pemotongan gaji, itu bisa dikategorikan sebagai kasus sebagai hubungan industrial. Jadi istilah inilah yang harus kita kita pahami agar ketika media massa menyebutkan persoalan ini atau istilah dalam pengadilan menyebutkan ini, maka teman-teman se-Indonesia maka sudah memahami bahwa itu menjadi persoalan hubungan industrial, baik itu di plat merah maupun di plat hitam. Nah, di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang tenaga kerjaan, tentunya ini juga ada jenis-jenis perselisihan yang ada di dalam hubungan industrial. Tapi kita juga bersyukur melalui bidang kesejahteraan DPP juga berupaya keras bagaimana caranya memiliki satu regulasi tersendiri agar bagaimana caranya perawat ini memiliki satu peraturan di luar aturan norma hubungan industrial secara umum. Kalau Bang Pendi tadi menyebutkan ada istilah leg spesialis, maka di dalam hubungan industrial atau hubungan ketenaga kerjaan ini juga ingin kita dorong adanya satu leg spesialis untuk perawat atau tenaga kesehatan secara umum. Tetapi yang ada hari ini di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentu tetap menjadi suatu landasan. Nah, ada 4 jenis hubungan industrial itu. Yang pertama adalah perselisihan hak. Perselisihan hak ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya atau perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kerja, kemudian peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, inilah yang seringkali menjadi satu pintu masuk perselisihan. Karena perjanjian kerja yang tidak jelas, misalkan saja hari ini BPH menerima aduan online kemarin ya, ke aduan THR di tahun ini, di tahun 2020, perawat hari ini masih diberikan status sebagai THL, yaitu tenaga harian lepas. Nah, ini tentu saja ini menyalahi satu regulasi tersendiri di dalam Undang-Undang 13 maupun di dalam Kepmen 100 tahun 2004 terkait dengan perjanjian waktu tertentu. Jadi perawat itu tidak seharusnya diberikan sebagai status tenaga harian lepas. Karena tenaga harian lepas itu boleh disematkan kepada rekan-rekan yang mengerjakan sesuatu yang sifatnya selesai dalam hitungan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Nah, di dalam pasal 59 Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa perjanjian kerja ini amat sangat ditekankan bahwa hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Misalkan saja pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Nah, kalau keperawatan ini kan pada posisi dikerjakan secara terus-menerus, tidak tergantung bagaimana pekerjaan itu sekali selesai. Artinya sifatnya adalah kontinuitas atau dikerjakan secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, untuk perawat ini bahkan sampai kapanpun, insya Allah itu perawat akan terus-menerus dapat melakukan asuhan keperawatan meskipun teknologi berkembang pesat dengan adanya satu robot misalkan. Tapi tetap saja ada perbedaan di sana. Nah, kemudian pekerjaan yang bersifat musiman, bahwa keperawatan ini mau musim hujan, mau musim panas, tetap saja dilakukan
pekerjaan itu tanpa berhenti. Kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Perawat bukan produk baru, kegiatan baru juga bukan, produk tambahan juga bukan, sedang diuji cobakan juga bukan. Nah, artinya ketika rekan kita yang ada di, saya katakan di Tangerang itu berstatus sebagai tenaga harian lepas, maka itu jelas melanggar Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya di pasal 59. Nah, sebetulnya ini diperkuat dengan Kepmenaker nomor 100 tahun 2004. Jadi ketika seorang perawat itu sudah mengerjakan pekerjaan lebih daripada 21 hari dalam 1 bulan, maka seharusnya perawat itu bisa diangkat sebagai pegawai tetap tanpa harus dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas. Nah, ini menjadi persoalan karena itu menjadi satu pintu masuk perselisihan hak. Dan yang kedua adalah melalui peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini juga melalui Undang-Undang 13 tahun 2003 juga harus didaftarkan kepada suku dinas atau dinas provinsi yang ada di kabupaten masing-masing. Dan ini juga harus mempertimbangkan bagaimana masukan-masukan dari pekerja itu sendiri. Yang satu lagi adalah bagaimana bisa melalui perjanjian kerja bersama. Nah, ini aturan yang paling tinggi di antara peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan. Nah, perjanjian kerja bersama ini memang punya kelebihan, artinya satu tingkat di atas aturan yang lainnya, yang sepanjang tidak melanggar peraturan. Artinya ini menjadi sebuah peraturan yang diperjanjikan antara pekerja dengan pemberi kerja. Nah, inilah yang harus teman-teman ketahui bahwa dilihat kembali apakah dulu perjanjian kerjanya sebagai PKWT atau PKWTT atau ASN sekalipun atau honorer atau tenaga harian lepas. Nah, ini saya pikir menjadi jenis yang di poin 1 terkait dengan perselisihan hak yang menjadi entry point masuknya persoalan-persoalan perselisihan hubungan industrial. Dan yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Kepentingan ini tentunya kepentingan lagi-lagi yang berhubungan dengan hubungan kerja karena tidak ada kesesuaian pendapatan mengenai penggajian, kemudian perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, kemudian dalam kurun waktu tertentu terjadi pandemi. Nah, ini bisa saja menjadi satu perselisihan kepentingan. Dan juga pelanggaran-pelanggaran peraturan perusahaan sudah dibuat oleh perusahaan, kemudian perusahaan itu sendiri yang melanggar, sehingga ada satu ketentuan klausul yang memang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan. Nah, ini menjadi satu pengertian perselisihan kepentingan. Nah, yang ketiga adalah perselisihan PHK. Nah, PHK ini adalah perselisihan hubungan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan yang timbul karena ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, ini adalah jenis-jenis PHK yang tentunya juga tidak menjadi sesuatu bahasa yang lagi awam gitu ya. Karena PHK ini banyak sekali jenisnya. Bukan lagi menjadi misalkan perawat A di PHK karena aib misalkan. Itu berbeda karena sudah banyak juga pasal-pasal yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang di dalam pasal pasal 61 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu juga dijelaskan secara rigid, detail apa-apa saja yang berakhir di dalam PHK ini. Misalkan pekerja meninggal dunia, kemudian berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, kemudian adanya putusan pengadilan dan putusan penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial, kemudian adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, ini tentu menjadi poin-poin tersendiri karena banyak juga aduan yang masuk ke BBH terkait dengan PHK ini. Masih di area Jabodetabek, katakanlah perawat itu hari ini memiliki hubungan pekerjaan tetap dan juga kontrak. Itu banyak sekali yang masuk ke BBH karena dengan alasan COVID dan lain sebagainya, pendapatan menurun dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja. Ini saya pikir teman-teman tidak masuk di ranah ini atau mungkin ada yang terlibat aktif di dalam kepengurusan ini karena ini di dalam satu perusahaan sangat memungkinkan bahwa dibentuk beberapa serikat pekerja untuk mewakili perjuangan seluruh pekerja yang mungkin pekerja di antaranya adalah perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Nah, tentunya serikat pekerja ini juga hanya fokus pada persoalan bagaimana kesejahteraan, tetapi tidak mengurusi bagaimana prosedur kerja, kemudian standar profesi, SOP perawat dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Bang Pendi tadi tidak mengurusi.
Tetapi kami menganjurkan untuk memperkuat bagaimana organisasi PPNI di tingkat komisariat. Karena komisariat itulah cikal bakal bagaimana suara kabupaten kota baik, maka tergantung bagaimana kekuatan dan soliditas yang ada di tingkat komisariat. Maka kabupatennya bisa baik. Di tingkat provinsi tidak akan kuat kalau di tingkat DPD-nya tidak solid. Di tingkat nasional juga Pak Ketua Umum sering berbicara di media, kemudian Bu Sekjen memberikan statement, Ketua Satgas memberikan statement, itu juga data-data harus dimunculkan dari akar rumput. Maka kami dari BBH tentunya untuk mendorong teman-teman semua untuk dapat memperkuat panji-panji PPNI ini di tingkatan basis, yaitu di tingkatan komisariat, kabupaten kota, sampai di tingkatan provinsi. Sehingga data-data ini menjadi sebuah data yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan advokasi di tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dasar-dasar ini, dasar-dasar regulasi ini tentunya juga dapat kita maknai di dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk bekerja, untuk mendapatkan imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ini adalah konstitusional yang sangat tinggi. Undang-undang itu mengambilnya semua nafasnya adalah salah satunya dari pasal 28D ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diperkuat juga di pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, ini secara konstitusional yang sangat fondasi. Nah, kemudian menurut Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan tertentu, untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, artinya di dalam klausul pengertian siapa perawat, kemudian siapa pekerja, itu tentunya memiliki kesinergian. Artinya makna pasal 6 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tetap sama, mendapatkan satu perlakuan yang setara. Artinya setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha atau pemberi kerja. Nah, di dalam perlindungan tadi juga dikatakan di dalam pasal 86, 87 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu diperkuat bahwa di musim pandemi ini, maka kemarin teman-teman ada APD yang kurang standar, APD yang kurang, kemudian masih pakai jas hujan, itu sebetulnya menjadi satu kewajiban para pemberi kerja, kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan alat pelindung diri itu, karena itu termaktub di dalam pasal 86 tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Nah, untuk melindungi para perawat, para pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja itu, maka itu harus dioptimalkan penyelenggaraannya secara penuh dari pemberi kerja, dari penyelenggara negara ini. Nah, kemudian itu menjadi sebuah kewajiban perusahaan. 5 menit lagi, Pak. Baik, di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang hak-hak yang harus dimiliki seorang perawat itu ada 13 jenis. Ada hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, tidak ada istilah superior, inferior, ada profesi khusus dan profesi biasa itu tidak boleh, maka perlakuannya harus sama. Kemudian hak memperoleh pelatihan kerja. Seperti hari ini Zuminar dalam momentum tertentu, maka pemberi kerja juga harus memberikan satu izin yang sifatnya tidak mengganggu pelayanan. Kemudian hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja, kemudian hak lamanya waktu bekerja. Nah, ini juga diatur bagaimana jam kerja, situasi COVID, situasi non-COVID itu juga harus disesuaikan. Kemudian waktu cuti, hak beribadah, jangan sampai satu institusi melarang perawat itu menggunakan haknya untuk beribadah di waktu-waktu tertentu apapun agamanya. Kemudian hak perlindungan kerja, mendapatkan upah, kesejahteraan, termasuk hak mogok kerja, kemudian uang pesangon dan seterusnya, termasuk pendapatan non upah, diantaranya adalah THR.
Nah, ini kita masuk di dalam potensi sengketa ketenagakerjaan yang hari ini bisa saja masuk kapanpun ya. Salah satunya adalah tentang hak tunjangan hari raya kemarin di tanggal 15 Mei 2020 melalui Badan Bantuan Hukum kita sudah merilis eh, aduan online ini ke seluruh Indonesia karena kami dapat masukan bahwa ada beberapa teman-teman tidak mendapatkan THR dan seharusnya secara regulasi mengacu kepada Permenaker 06 tahun 2016 itu mengadunya sebetulnya bisa di suku dinas tenaga kerja atau dinas tenaga kerja provinsi masing-masing, tetapi karena takut maka kami fasilitasi dengan aduan online. Dan aduan online ini baru perdana di periode ini di bawah kepemimpinan Bapak Arif Fadilah dan alhamdulillah kita mendapatkan data nasional akhir dan kita tutup pada tanggal 1 Juni 2020. Dan banyak saya yakin di peserta hari ini yang mengalami nasib tidak mendapatkan THR atau bahkan gajinya dipotong atau bahkan dirumahkan pada hari ini. Nah, inilah di poin 1 menjadi satu potensi sengketa ketenaga kerjaan yang barangkali bisa terjadi pada rekan-rekan perawat di tahun-tahun yang akan datang atau di bulan-bulan yang akan datang. Yang kedua adalah dirumahkannya tenaga perawat dengan alasan rumah sakit, klinik, atau perusahaan mengalami kerugian akibat situasi pandemi. Tentu ini kalau persoalan THR saya pikir 11 bulan sebelum hari raya keagamaan sudah direncanakan. Artinya kalau hari ini berbicara alat pelindung diri sudah banyak sekali rumah-rumah sakit yang sudah settle, sumbangan dari pemerintah melimpah, bahkan PPNI juga berperan aktif melalui Satgas dengan sumbangan alat pelindung dirinya sudah sampai seluruh Indonesia. Mungkin tidak seluruhnya terpenuhi, tapi paling tidak organisasi ini juga telah turut serta bagaimana bisa andil dalam pandemi ini. Kemudian yang ketiga, kemungkinan terjadinya PHK sepihak, baik itu di sektor swasta maupun di sektor pemerintah, utamanya bagi rekan-rekan honorer. Nah ini foto YouTube ya, video YouTube baru di-share 2 hari itu sudah 4.755 yang menonton dan 385 itu mengadu baik melalui pribadi maupun keterwakilan. Karena banyak sekali yang kami konfirmasi juga mengalami satu intimidasi atau mengalami satu ketakutan karena terkait dengan aduan ini bisa di PHK katanya. Nah, kemudian ini ada Detik dan juga seluruh media-media nasional alhamdulillah sudah mulai banyak yang tanpa diminta karena dengan rilis itu tanpa apa namanya kita suruh-suruh lah ya di media nasional maupun yang ada di tingkatan Asia ini banyak sekali yang memberitakan terkait dengan tunjangan hari raya dan terkait dengan hak-hak perawat yang tidak didapatkan. Nah ini tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi satu hikmah bagaimana saya memaknainya awal kebangkitan profesi ini bisa saja dimulai di masa-masa COVID atau pasca COVID nanti karena hari ini sudah mulai menjadi satu pintu masuk di era populis ini. Nah, ini kenapa BBH itu juga turut serta memperjuangkan pemberian THR keagamaan? Karena THR ini merupakan satu pendapatan non upah. Jadi kalau Bang Pendi tadi menceritakan bagaimana malpraktik, itu juga menjadi satu konsen di BBH terkait dengan aduan-aduan ketenagakerjaan atau hak-hak perawat baik itu di sektor swasta maupun di sektor pemerintah utamanya di honorer. Karena THR ini pemberiannya seharusnya adalah diberikannya H-7 hari raya. Nah, kenapa kami tutup menjadi H+7? Karena kami membuka kesempatan bagi rekan-rekan yang ada di kepulauan, yang ada di daerah-daerah terpencil untuk bisa mengadu kepada kami sehingga aduan ini kami rahasiakan namanya, identitasnya sehingga teman-teman juga tidak merasa terintimidasi. Nah, tentunya ini menjadi sebuah konsen juga di dalam BBH tahun-tahun yang akan datang. Kami sampaikan tidak perlu takut rekan-rekan untuk mengadu kepada PPNI di tingkatan manapun atau kepada BBH tingkat pusat. Karena kami yakinkan bahwa BBH ini menjadi satu pembelaan bagi seluruh anggota PPNI tanpa kecuali yang penting memiliki NIRA sebagai parameter perawat itu menjadi anggota PPNI. Nah ini ada hukumannya Bapak Ibu sekalian. Bukan sembarangan THR ini ketika tidak dibayarkan atau telat membayar. Itu ada dendanya, yaitu 5% dari total THR yang harus dibayar. Artinya kalau hari ini H plus berapa nih dari Hari Raya Idul Fitri? Kalau belum dibayarkan juga, itu berlaku denda ini, 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Dan juga melalui PP 778 tahun 2015, ini juga ada sanksinya, yaitu teguran tertulis, kemudian sampai dengan pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau bahkan seluruhnya. Dan yang paling terakhir adalah bisa saja dilakukan pembekuan kegiatan usaha. Ini yang berbicara adalah PP sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang 13 tahun 2003. Belum sampai di situ juga ada aturan pelaksana Permenaker 06 tahun 2016, itu juga mandatnya sama. Nah, khusus di tahun 2020 ini, pemerintah melalui Kemenaker Trans RI tentunya memberikan satu kelonggaran. Bisa dicicil, bisa untuk diberikan di kemudian hari, manakala keuangan satu institusi itu sudah membaik. Tetapi dengan catatan, ini harus dibicarakan, didiskusikan kepada siapa? Kepada para pekerja yang hari ini mayoritas rata-rata 60% di rumah sakit itu isinya perawat. Jadi bukan diputuskan sendiri pemberi kerja itu jelas melanggar aturan, baik itu undang-undang, PP maupun permen atau bahkan aturan pelaksana yang paling rendah di tingkatan SE Kemenaker sekalipun. Nah, ini juga tentang kemungkinan dirumahkannya dan PHK tenaga perawat. Hari ini kami menerima beberapa informasi dari media online yang hari ini sudah banyak di PHK ya, di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Sumsel. Namun kami meyakini belum masuk ke BBH, kami meyakini DPW-nya adalah DPW yang kuat dan hari ini sedang berproses bagaimana mengadvokasi anggotanya. Artinya kalau yang sudah masuk ke BBH tentunya ini menjadi satu usulan dari DPW sebagaimana pedoman Badan Bantuan Hukum. Jadi suatu kasus itu masuknya dari komisariat. Tentunya kami mengharapkan berbentuk surat yang disampaikan kepada tingkatan level-level organisasi di atasnya, ke DPD-nya dulu, ke DPW-nya dulu, baru DPW-nya advokasi, kemudian mengalami satu kesulitan bisa ke BBH pusat gitu. Nah, ini Waktunya, Pak? melalui ya Waktunya. peruntukan di rekan-rekan yang hari ini mengalami satu kegagalan di tingkat basis. Nah, kemudian ini terakhir Pak, saya ingin izin untuk share masalah data THR Pak, secara nasional Pak, boleh Pak? Silakan. Ini sudah di close nih sama Pak Jajar. Masih bisa nggak nih Pak? Masih. Nah. Silakan Pak, silakan. Nah, ini ada data nasional di tingkat nasional. Ini kita masuk di angka 358. Ini adalah angka nasional Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan angka kecil karena ini ada yang mengadu secara sendiri dan berkelompok. Nah, berkelompok ini juga angkanya tinggi, 26,82% dari total aduan ini. Artinya nih kalau mengadu secara berkelompok mewakili 26 institusi, maka tinggal diakumulasi saja aduan ini lebih dari 358. Nah, kemudian yang pegawai tetap saja juga hari ini tidak mendapatkan haknya. Itu angkanya juga lumayan tinggi, 36,59%. Kemudian yang kontrak ini juga tinggi. Nah, kemudian terlambat membayar THR ini tanpa keterangan apakah didiskusikan terlebih dahulu atau tidak. Nah, ini yang tidak membayar THR lebih dari 50%, artinya separuh dari total aduan. Nah, bahkan yang ada pemotongan gaji, itu juga angkanya tinggi, 38,27% dari total aduan. Nah, ini angkanya yang fantastis juga dari pemerintah ini justru. Nah, ini 61,73%. Nah, ini provinsi saya pikir saya perlu tampilkan agar ini bisa diadvokasi nanti dari DPW, DPD yang ada di Indonesia. Ini angka tertingginya ada di DKI Jakarta, 88 aduan. Kemudian di Jawa Barat itu 73 aduan. Kemudian ada Banten dan seterusnya nanti bisa dibaca. Karena ini menceritakan provinsi masing-masing, saya tidak menyebutkan asal institusinya dan tidak menyebutkan nama. Ini merupakan data real dari aduan yang rekan-rekan isi di tingkatan paling bawah. Saya pikir itu Pak Erwin, Pak Jajat. Terima kasih atas waktunya. Kita sambung dengan diskusi. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Marianto dan juga Pak Effendi yang saat ini masih standby menyimak kita. Baik Bapak Ibu, luar biasa, sudah banyak pertanyaan yang masuk di ruang chat